Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini merupakan pertemuan pertama kita pada pembelajaran sejarah minat atau sejarah umum. Dengan pembahasan pertama kita di bab 1 ini, yaitu Perang Dunia dan pengaruhnya terhadap kehidupan politik global. Namun sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan, kita harus mengulas dulu kompetisi dasar yang ada pada bab 1 ini, yaitu ada 3.6, menganalisis pengaruh Perang Dunia I dan Perang Dunia II terhadap kehidupan politik global. Dengan sub pembahasannya ada 3, dan yang akan kita bahas kali ini adalah Perang Dunia ke-1. Untuk latar belakang Perang Dunia sendiri itu ada bermacam penyebab. Namun untuk saat ini kita akan bahas terlebih dahulu poin 1, yaitu ketidakstabilan politik wilayah Balkan. Kalian bisa perhatikan peta yang sebelah kanan ini merupakan peta wilayah Balkan. Tahun 1914, negara terkuat di wilayah Balkan adalah Austria dan Hungaria. Kalau dilihat dari petanya, posisinya terletak di sebelah kiri pojok atas. Dan pada tahun 1908, Austria menguasai Bosnia dan Herzegovina, yang sebagian besar penduduknya menganut kebudayaan Serbia. Pada awal penguasaan Bosnia tersebut mendapat tentangan dari Serbia dan Rusia. Namun dalam perkembangannya, akhirnya Serbia dan Rusia melunak karena mengetahui Jerman pada saat itu berhasil menguasai Austria dan Hungaria. Namun hingga bulan Juni 1914, wilayah Balkan masih merupakan wilayah yang labil karena muncul persaingan antara masyarakat. Hal ini disebabkan karena negara-negara yang ada di wilayah Balkan memiliki berbagai kelompok etnik dan adanya perbedaan ideologi politik. Selanjutnya ada persaingan negara-negara Eropa. Pada awal abad ke-20, Inggris menjadi negara industri terbesar di Eropa. Keadaan ini mendorong Jerman berusaha menyaingi kegiatan industri Inggris. Akibatnya terjadi persaingan di antara negara-negara tersebut untuk mendapatkan bahan baku dan daerah pemasaran. Selain itu ada juga usaha untuk memperluas daerah jajahan. Misalnya ada Italia dan Perancis yang berusaha menguasai wilayah Afrika Utara, sedangkan ada juga Australia dan Rusia yang memperebutkan wilayah Balkan, serta juga ada Jerman dan Inggris yang memperebutkan wilayah Timur Tengah. Selain itu ada juga persaingan senjata dan angkatan militer. Pada tahun 1906, Inggris berhasil membuat kapal perang terbesar di dunia, yang ditunjukkan oleh gambar sebelah kiri. Kapal itu terbuat dari baja dengan tenaga uap. Mengetahui hal ini, selanjutnya Jerman menyaingi kemajuan teknologi persenjataan Inggris dengan membuat kapal selam yang mampu menentang hegemoni kekuatan laut Inggris di wilayah Eropa. Selanjutnya mereka akhirnya membentuk aliansi atau politik persekutuan yang membagi negara-negara menjadi 2 blok, yaitu ada blok sentral dengan anggota Jerman, Austria, Italia, dan Kekaisaran Ottoman, dan juga ada blok sekutu dengan Inggris, Rusia, Serbia, dan Prancis. Di sini kalian harus benar-benar mengingat mana blok sentral dan blok sekutu, karena blok ini merupakan blok yang nanti maju ke ajang Perang Dunia ke-1. Jangan sampai tertukar. Selanjutnya adalah pembunuhan Franz Ferdinand di Sarajevo. Pada tanggal 28 Juni 1914, putra mahkota Austria, Franz Ferdinand, mengadakan kunjungan ke Sarajevo, Bosnia. Nah, kunjungannya dia ini dilakukan untuk menenangkan rakyat Slavia yang pada saat itu terjadi pertempuran di Sarajevo. Namun, kunjungan ini membuat Franz Ferdinand ditembak oleh Gavrilo Princip yang merupakan anggota Black Hand dari kelompok nasionalis Serbia. Mengetahui hal ini, pada tanggal 23 Juli 1914, Menteri Luar Negeri Austria mengeluarkan ultimatum kepada Serbia. Salah satu ultimatum Austria adalah untuk menyerahkan Gavrilo Princip kepada Austria agar segera bisa dibawa ke Australia. Namun ultimatum ini ditolak oleh Serbia. Hal ini yang menyebabkan Austria menyatakan perang terhadap Serbia.
Selanjutnya, proses berlangsungnya Perang Dunia I. Pada tanggal 1 Agustus 1914, Jerman menyatakan perang terhadap Rusia. Pernyataan Jerman ini menandai dimulainya Perang Dunia ke-1. Dan selama Perang Dunia I, pertempuran terjadi di beberapa daerah dan dibagi menjadi beberapa pertempuran. Ada peperangan Front Barat yang merupakan serangan Jerman menyerang Prancis, dan juga Front Timur terjadi antara Jerman dan Rusia, dan pertempuran di laut melibatkan kelompok sekutu seperti Inggris, Prancis, dan Rusia yang melawan Jerman dan Kekaisaran Ottoman. Akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, Front Barat. Front Barat ini terjadi 3 periode. Yang pertama, periode 1914. Jerman mulai pertempuran dengan berusaha menguasai Prancis, Luxembourg, dan Belgia. Penguasaan Belgia ternyata melanggar perjanjian London, karena Belgia merupakan wilayah netral yang tidak boleh terjadi perang di wilayah tersebut. Mengetahui hal ini, akhirnya Inggris menyatakan perang terhadap Jerman. Periode kedua yaitu 1915. Kedua kubu membangun parit dan menggunakan parit sebagai tempat pertahanan dan pertempuran. Kalian bisa lihat gambar sebelah kanan itu merupakan gambar dari pembangunan parit yang digunakan sebagai pertahanan dan pertempuran. Dan pada periode ini merupakan periode Amerika Serikat mulai terlibat dalam Perang Dunia ke-1, yang pada awalnya nih Amerika Serikat bersikap netral pada PD1, Perang Dunia I. Selanjutnya periode ketiga itu tahun 1916 sampai 1918. Kota Verdun menjadi sasaran penguasaan Jerman. Pasukan Jerman menerapkan taktik pembumi hangusan kota Verdun. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tenaga pasukan Prancis. Selanjutnya di Front Timur, serangan pasukan sekutu ke daerah Gallipoli yang diawali dengan pengeboman benteng-benteng Turki. Pasukan Turki yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk mendapat bantuan dari pasukan Jerman. Jerman berarti blok sentral. Nah, dalam pertempuran Gallipoli ini, sekutu mengalami kekalahan dan kehilangan banyak pasukan. Namun, kekalahan pasukan sekutu pada pertempuran Gallipoli ini tidak serta-merta disebabkan karena superioritas pasukan Turki dan Jerman, tetapi juga disebabkan oleh pasukan sekutu yang tidak mampu beradaptasi dengan medan pertempuran dan kesalahan strategi. Kalian bisa lihat pada gambar yang sebelah kanan itu, keadaan Turki pada saat itu berbukit dan berbatu, dan juga ada hutan rimba yang sulit ditembus pada saat itu. Hal ini membuat sekutu sulit untuk bertahan pada saat pertempuran Gallipoli. Selanjutnya, berakhirnya Perang Dunia ke-1. Berakhirnya Perang Dunia I bermula pada pasukan sekutu berhasil menembus garis pertahanan Jerman di Hindenburg. Kedudukan blok sentral pun semakin terdesak dalam Perang Dunia ke-1. Hal ini ketika Australia Hungaira menyatakan menyerah pada sekutu, dilanjutkan oleh Turki pada saat itu. Selanjutnya pada 6 November 1918, Jerman menandatangani perjanjian gencatan senjata yang diberlakukan pada 11 November 1918. Nah, perjanjian ini membuat Jerman sepakat untuk menarik pasukan dari Front Barat dan Front Timur serta menyerahkan angkatan laut kepada pasukannya. Akhirnya pada tanggal 1 Desember 1918, pasukan sekutu menduduki Rhineland, merupakan wilayah strategis di Jerman. Nah, dengan didudukannya Rhineland ini, sekutu menyatakan Perang Dunia pun berakhir. Selanjutnya memasuki tahun 1919, negara-negara yang terlibat Perang Dunia I mulai membahas konferensi damai. Perjanjian damai kemudian berlanjut dengan dilaksanakannya beberapa perjanjian seperti Perjanjian Versailles dan beberapa perjanjian lainnya. Sampai di akhir pembahasan Perang Dunia yang terjadi dari mulai 1914 sampai 1918. Berarti ada 4 tahun Perang Dunia I terjadi pada saat itu. Nah, pada saat Perang Dunia I itu dimenangkan oleh pihak sekutu dan yang kalah adalah pihak sentral. Namun, walaupun pihak